Kalau boleh tahu nih, Kak Mugi nih lolos di university apa tuh? Alhamdulillah saya sekarang lolos di negara Republik Ceko, tepatnya di Universitas Palacki University Olomouc. Itu di Wow. bagian kota Olomouc, dekat sama ibu kotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to podcast Besti. Be smart to be inspiring bersama saya Cahaya Nuryanti. Dan tentunya lagi-lagi saya tidak sendiri karena kita sudah kedatangan mahasiswa Universitas Hairun yang lolos di program ISMA. Dan langsung saja ini dia Kamu Gira Al-Fatih Mile. Halo Kak, apa kabar? Halo Kak, Alhamdulillah baik-baik saja. Oke, Kak Mugira Al-Fatih Mile ini akrabnya disapa apa nih supaya enak nih? Biasanya dipanggil Mugi. Mugi, Kak Mugi Ya, ya? ya, Oke, Kak Mugi. Kak Mugi ini kan mahasiswa Universitas Hairun, satu-satunya yang lulus di program ISMA di luar negeri. Nah, boleh ya. tuh diceritakan tuh Kak, proses perjalanannya sampai bisa lolos tuh apa aja tuh? Jadi awalnya saya mendapat informasi beasiswa ini dari sosial media ya. Terus iseng-iseng bersama beberapa teman saya ikut ini, kemudian kami sekitar 3 orang ikut ini dan mulai untuk mempersiapkan berkas-berkas yang disuruh, kemudian mengikuti seleksi yang diantaranya itu seperti seleksi esai dan kemudian wawancara seperti itu. Nah, oke. Kalau persyaratannya sendiri Kak, dan program ISMA tuh apa sih sebenarnya gitu? Boleh dong di-spill karena mungkin banyak nih sobat Besti yang belum tahu nih ISMA tuh program apa sih gitu. Jadi ISMA ini kepanjangannya yaitu Indonesian International Students Mobility Award. Ini merupakan salah satu program dari MBKM, dari pemerintah yang memberikan kita para mahasiswa berkesempatan untuk belajar 1 semester di luar negeri. Selain belajar, kita juga dituntut untuk mempelajari budaya-budaya di luar sana dan meningkatkan kemampuan kita. Persyaratan untuk mengikuti ISMA ini yaitu syarat utamanya yaitu kita harus semester 4 dalam masa pendaftarannya atau semester 6. Nah, berarti pas mengikuti program tersebut di semester ganjil ya? Ya, Oke. Berarti kalau semester 2 belum bisa ikut tuh ya? maaf sekali belum Belum bisa. bisa ya. Berarti yang berpulang tuh semester 4 dan 6 saat ini. Iya, Nah, oke untuk persyaratan sendiri pasti ada berkas dong. Nah, ada. berkas-berkas yang harus dipersiapkan tuh apa sih? Berkasnya yaitu transkrip nilai ya, transkrip nilai dari semester 1 sampai semester 4 dan kemudian beberapa surat dari universitas seperti itu. Kayak surat rekomendasi Iya, seperti surat itu ya. rekomendasi dan surat-surat dari kepala kantor urusan internasional juga sangat penting. Wow. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak Mugi nih lulus di university apa tuh? Alhamdulillah saya sekarang lolos di negara Republik Ceko, tepatnya di Universitas Palacki University Olomouc. Itu di Wow. bagian kota Olomouc, dekat sama ibu kotanya. Nah, kenapa sih target kampus itu? Apa apa spiritnya dari awal gitu? Kenapa sih harus kampus itu? Dan dalam program ini bisa nggak sih kayak pilih opsi dua kampus gitu? ISMA memberikan 2 pilihan opsi saat mendaftar ya. Awalnya saya memilih pilihan pertama saya itu Palacki yang sekarang alhamdulillah saya lolos ini dan kedua yaitu di Keio University di Jepang. Alasan mengapa saya memilih salah satunya di Eropa adalah karena saya ingin mengetahui secara lebih dalam budaya-budaya apa dan bagaimana sih orang-orang di sana gitu di Eropa. Oke. Nah, jadi kan ini program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, Kak ya. Di mana nanti akan dikonversi sebanyak 20 SKS ya, satu semester betul kan ya. Iya. Nah, Kak Mugi ini nih prodi asalnya dengan prodi yang akan ditempuh nanti di universitas tersebut apakah sama atau berbeda prodi? Berbeda. Saya dari prodi pendidikan bahasa Inggris. Jadi saat belajar di sana itu kan kita disuruh untuk mengambil MK sebanyak 20 SKS ya, SKS-nya. Tapi MK-nya itu acak. Jadi kita ambil yang menurut kita gampang saja, Relevan sesuai dengan ya diri relevan kita dengan sendiri apa ya. yang ada di prodi kita sendiri. Nah, oke. Program ISMA ini tentu banyak banget ya yang mau join dan mendapatkan harapannya mendapatkan dan lulus di program ini. Nah, menurut kamu gitu kunci
bisa lulus di program ini tuh apa sih? Yang mungkin tuh banyak orang yang tidak sadar bahwa ini tuh yang harus mereka kuatkan, ini yang harus kita perhatikan sedari awal. Kira-kira apa? Ada dua poin yang menurut saya. Yang pertama itu adalah kemampuan berbahasa Inggris. Karena dalam seleksi ISMA ini, mereka menuntut kita untuk wajib tes English Proficiency Test ya seperti IELTS dan TOEFL. Selain itu juga yang paling esensial dari English Proficiency Test adalah esai. Karena apa? Karena esai merupakan bentuk visualisasi diri kita yang akan ditunjukkan kepada para juri. Jadi jikalau kita mampu untuk menyusun esai kita secara runtut dengan benar dan menarik, maka itu akan menarik perhatian para juri dan menganggap bahwa mahasiswa yang calon award ISMA ini dianggap mampu dan mempunyai visi dan misi yang kuat gitu. Nah, oke. Nah, dalam program ISMAI ini tadi kan ada proses seleksi berkas gitu ya, terus kemudian ada esai gitu ya. Setelah itu apakah menunggu pengumuman tahap berkas dulu, kemudian baru masuk di tahap wawancara atau gimana tuh? Berkasnya sama dengan jalannya esai. Oke. Jadi setelah berkas selesai itu kan sama-sama dengan esai ya, berkas dokumen. Terus setelah esai habis itu kita menunggu lulus dulu. Jikalau kita mendapat pengumuman bahwa esai kita diterima dan kita lulus, maka akan lanjut ke tahap wawancara untuk ditanya-tanya itu tentang Nah, esai. oke. Di tahap wawancara nih banyak orang yang sebenarnya tuh bisa daftar, tapi banyak orang yang menyerah ketika dia ada mendengar seleksinya tuh ada proses wawancara. Nah, kamu sendiri di awal tuh merasa nervous atau gimana? Atau bagaimana sih cara mengatasi dan juga bisa dong dikasih sama teman-teman nih tipsnya. Sebenarnya bahwa wawancara tuh nggak semenakutkan itu dan apa yang perlu dipersiapkan. Pertanyaan wawancara ISMA itu tidak jauh-jauh dari pertanyaan seperti pertanyaan LPDP ya, seperti apa yang akan kamu lakukan ketika kamu balik dari negara yang kamu belajar nanti, terus apa kontribusi yang bisa kamu berikan setelah mengikuti ISMA ini, dan apa yang akan kamu lakukan selama kamu berada di sana. Jadi perbanyak literasi tentang pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan usahakan untuk mencari riset sebanyak mungkin tentang universitas yang akan dituju. Soalnya di wawancara nanti pasti mereka akan bertanya tentang seputar hal tersebut. Gitu. Wow, menarik ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, di spill nih. Kan tadi Kakak bilang kalau misalnya menuju universitas tersebut tuh mau mempelajari budayanya sekitar Eropa gitu. Nah, setelah balik tuh apa sih yang menjadi motivasi terbesarnya bahwa saya nih ke universitas ini mau ngejar ini dan ini nanti yang mau saya implementasikan setelah nanti pulang dari program tersebut. Hal-hal yang ingin saya kontribusikan kembali ke Indonesia setelah dari sana yaitu saya ingin mencari pengetahuan apa yang sekiranya bisa saya dapatkan di sana yang mungkin tidak ada di Indonesia dan bisa saya ajarkan kembali kepada teman-teman saya atau saya terapkan hal-hal yang mungkin tidak terdapat di Indonesia tapi ada di sana seperti contohnya kalau dicontohnya banyak sih saya juga bingung kalau itu. Oke, yang penting implementasinya sisa dieksekusi nanti ya. Iya. Nah, menarik banget nih dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Nah, Kak Mugi sendiri kan sudah mengikuti beberapa ya dari program MBKM ini, termasuk diantaranya adalah pertukaran mahasiswa dengan tingkatan nasional atau kita sebut dengan PMM PMM. ya. Nah, Kak Mugi sendiri melihat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini seperti apa sih gitu? Dan bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa menanggapi tentang program ini? Program-program dari kampus Merdeka ini menurut saya program yang bagus ya karena memberikan kita untuk eh, mendapat kesempatan untuk membuka dan mengeksplor jati diri kita dan mendapat hal-hal yang baru. Menurut saya mahasiswa dalam menanggapi program seperti ini harus berpartisipasi dalam program tersebut. Antusias gitu Ya, ya? antusias harus mengikutilah supaya ini kan kesempatan. Jadi kesempatan untuk memperbesar peluang karir kita di masa depan, memperbesar relasi dan memperbanyak pengetahuan kita kan untuk mengikuti program-program seperti ini, apalagi seperti ISMA dan PMM yang memberikan kita kesempatan untuk pergi ke luar daerah yang mungkin apalagi ini kan ditanggung pemerintah ya, jadi kita lebih enak aja untuk Nah, mengikuti itu program dia seperti tuh ini. yang menarik tuh, terkait dengan bantuan pendanaan. Nah, mungkin banyak ya teman-teman kita juga penasaran, apa aja sih bantuan pendanaan atau biaya-biaya apa sih yang kemudian sudah di-backup dan akan di-backup oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan program ISMA tadi. Ada beberapa yang di backup oleh pemerintah seperti pembuatan visa dan
tiket itu sudah di backup oleh pemerintah dan mungkin akan di-reimburse kembali saat kita sudah selesai untuk prosesnya. Oh, berarti Jadi dalam sudah aman, program ini insya Allah aman gitu ya. aman. Dan benefitnya malah kita yang mendapatkan banyak banget dari program ini ya. Iya. Nah, oke, menarik banget sebenarnya terkait dengan program ini. Dan boleh dong disampaikan, sebenarnya sih menurut kamu gini tuh em, apa yang menjadi kendala terbesar untuk anak-anak muda seperti kita ini sebenarnya bisa mencapai sesuatu yang besar. Namun kadangkala dalam beberapa situasi itu kita dihadang oleh emosional-emosional buruk yang ada dalam diri kita. Nah, kamu sendiri menangani hal tersebut dalam diri tuh kayak gimana? Beberapa anak muda mungkin merasa mengikuti program-program seperti ini, mungkin mereka merasa takut ya, merasa takut, malas dan dari saya pribadi, saya berusaha untuk melihat kesempatan yang bisa saya dapatkan. Daripada tidak mengikuti program ini dan tidak mendapat apa-apa, lebih baik saya ikut. Saya harus melawan rasa takut saya. Saya beranggapan bahwa mengikuti ini bisa memberikan saya eh, kesempatan untuk melanjutkan karir saya karena saya yakin bahwa mengikuti program-program seperti ini bisa memberikan dampak yang positif bagi hidup saya ke depannya. Jadi meskipun saya juga takut ya, tapi saya juga harus memaksakan diri saya demi diri saya dan keluarga saya dan orang-orang di sekitar saya. Iya betul, karena ketakutan itu harus lebih kecil dibandingkan keberanian kita ya. Iya, Karena kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak berani mencoba malah. Nah, wow, luar biasa banget. Nah, kamu gini berangkatnya kapan nih kira-kira? Bulan berapa? eh kalau bisa diingat-ingat akhir Agustus. Akhir Wih, Agustus sudah berangkat ke sana dan September itu mengikuti jadwal perkuliahan di sini juga. Jadi mulai kuliah di sana itu awal September. wow, berarti langsung luar biasa ya. Ini kali pertama mendaftar atau sudah mendaftar sebelumnya? Ini kali mendaftar Wow, ke kali semester pertama. pertama ya, Iya, luar biasa. Ya, berarti rezekinya tuh, seandainya dulu ketakutannya lebih besar, mungkin nggak sampai di sini. Dan itu iya. kekuatan dari keberanian untuk mencoba hal baru dan melihat kesempatan ya. Wah, luar biasa banget nih. Dan harapannya akan ada Kamuji part 2, part 3, dan akan banyak teman-teman yang Amin. termotivasi untuk mengikuti program ini. Karena memang ada begitu banyak benefit yang akan kita dapatkan ya. Dan ini mungkin sayang sekali karena ini mungkin terakhir dan mungkin boleh Kak Mugi berikan apa ya pesan. Kalau misalnya Kak Mugi diberikan kesempatan untuk bisa berbicara di depan anak muda, apa yang mau disampaikan? Untuk anak-anak muda yang mendengar ini, saya harap kalian supaya tetap semangat dan mengikuti setiap kesempatan yang ada. Jangan melewatkan peluang. Apapun itu, ambil. Apapun risikonya, tetap ambil. Demi manfaat yang mungkin teman-teman bisa dapatkan di kemudian hari. Seperti itu. Wah, luar biasa banget, motivated banget ya. Dan sayang sekali karena kita sudah di penghujung waktu. Jadi kami semua mendoakan semoga programnya lancar dan Amin. semoga balik bisa mendapatkan ilmu dan mengimplementasikan ilmunya dengan sangat-sangat luar biasa di Kota Ternate ini dan semoga bisa motivasi teman-teman yang lainnya ya. Ya. Nah, oke, terima kasih banyak Kak Mugi sudah berkenan hadir dan sharing kepada teman-teman Sobat Besti semuanya ya. Dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Oke, Ya. itu dia Sobat Besti pada episode kali ini tentang kiat-kiat lolos program ISMA dan semoga kalian the next dari Kamuji. Dan sampai di sini saja. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Saya Cahaya Nuryanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.